Sekarang kita bahas soal UTBK tahun 2022. Dikatakan dalam soal, sebuah gaya konstan bekerja pada sebuah balok bermassa 4 kg selama 24 sekon. Lintasan pertama licin sampai detik ke-8 dan berikutnya kasar seperti ditunjukkan pada gambar. Tentukanlah besar gaya gesek pada lintasan kasar. Berarti yang kasar itu bisa kita katakan dari titik 8 sekon sampai dengan titik 24 sekon, kira-kira sepanjang ini. Yang pertama kita cari dulu gaya mula-mula yang bekerja dari titik 0 sampai titik 6, karena gaya itu juga yang bekerja nanti sampai detik ke-24. Rumusnya A sama dengan kecepatan akhir VT dikurang V0 dibagi selang waktunya. Karena dia waktunya selalu diukur ke 0, langsung aja kita buat 8 dikurang 0 atau per T. VT nya 6 dikurang dengan 0 dibagi dengan 8 dikurang 0. Kita buat di sini 6 per 8 3 per 4. Gaya yang bekerja mula-mula itu sama dengan M dikali dengan A, masanya adalah 4 dikali dengan percepatan 3 per 4. Yang ini hasilnya sama dengan 3 Newton. Kemudian dari 8 sampai 24 ini mengalami perlambatan yang nilainya bisa kita tuliskan A sama dengan kecepatan akhir VT dikurang V0 dibagi T2 dikurang T1. Kecepatan akhirnya di titik ini adalah 0. Kita tuliskan 0 dikurang, tadi mula-mula 6 di puncak ini 6 dibagi waktunya 24 dikurang dengan 8. Hasilnya ini sama dengan min 6 per 16, atau bisa kita perkecil menjadi min 3 per 8, sama-sama dibagi 2. Oke, gaya yang bekerja F dikurang gaya gesek sama dengan, karena mulai dari titik ini sekarang mula-mula sudah ada gaya dikurang gaya gesek, karena sudah ada gaya gesek sama dengan M dikali dengan A. A tadi adalah perlambatan. F nya dari atas kita peroleh 3 Newton dikurang gaya gesek sama dengan masanya 4 dikali min 3 per 8. 4 dikali min 3 per 8, 4 dengan 8 bisa kita coret yang ini, hasilnya adalah 2. Min 3 dibagi 2 adalah min 1,5. Jadi kita tuliskan di sini min 1,5. Kita pindahkan ini ke sebelah kiri, gaya geseknya ke sebelah kanan. Berarti gaya gesek sama dengan 3 ditambah 1,5. Hasilnya adalah 4,5 Newton. Jawabnya yang B. Berikutnya kita lihat soal nomor 2. Dari grafik di atas tentukanlah kecepatan pada detik ke-10. Dari soal tadi kita telah peroleh di sini nilai dari perlambatannya. Berarti A, atau kita hitung ulang, sama dengan VT dikurang V0 dibagi dengan T2 dikurang T1, waktu terakhir dikurang mula-mula. Hasilnya 0, karena di titik ini kecepatannya 0 dikurang 6 dibagi 24 dikurang 8. Tadi ini sama dengan min 6 per 16 atau min 3 per 8. Maka kecepatan di detik ke-10 VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Detik ke-10 ini kita ambilkan di titik ini, tadi kecepatannya 6. 6 ditambah min 3 per 8 dikali waktunya, berarti dari 8 ke 10 adalah 2. 8 dengan 2 bisa kita coret, hasilnya adalah 4. Min 3 per 4 0,75, berarti 6 dikurang, karena di sini min 0,75, hasilnya adalah
meter per sekon. Jawabnya adalah yang D. Berikutnya, soal nomor 3. Dilakukan percobaan bunyi dengan menggunakan dua buah dawai ujung tetap. Dawai ke-1 memiliki panjang L. Kita tuliskan L1 sama dengan L. Kemudian masanya M1 sama dengan M. Bergetar pada harmonik, nada harmonik ke-1. Nada harmonik ke-1 itu artinya bahwa N-nya yang pertama ini sama dengan nada dasar 0. Kemudian dawai kedua memiliki panjang 2L. L2 sama dengan 2L. Dan masanya M2 sama dengan 2M. Bergetar pada nada harmonik kedua, berarti ini N-nya sama dengan 1. Karena harmonik kedua itu adalah nada atas pertama. Jika dawai ke-1 dan kedua beresonansi pada nada harmonik tersebut, bisa kita tuliskan kalau dia beresonansi F1 sama dengan F2. Kita tahu bahwa frekuensi itu sama dengan N ditambah 1 dibagi 2L akar dari F dikali dengan L dibagi dengan M. Maka kalau kita masukkan ke rumus ini, bisa kita tuliskan N1 ditambah 1 dibagi dengan 2L1 kali akar dari F1 kali L1 dibagi dengan M1 sama dengan N yang kedua ditambah 1 dibagi 2 kali L2 akar dari F2 dikali L2 dibagi dengan M2. Kita masukkan yang diketahui di sini. N yang pertama tadi adalah 0. 0 ditambah dengan 1 dibagi dengan 2 kali L akar dari F1 tetap kita tulis F1 kali L dibagi dengan M sama dengan N2 1 ditambah 1 dibagi dengan 2 kali L2 2L akar daripada F2 kali L yang kedua 2L dibagi dengan 2M yang sama bisa kita coret. Yang 1 tambah 1 ini 2 ke sini habis. Kemudian ini juga 2 habis. Kita lihat di sebelah kiri ada 2L, di sebelah kanan 2L habis. M di bawah ini dengan M di sebelah kanan habis. Yang di sebelah kiri juga habis. Sehingga kita peroleh dari sini akar F1 di sebelah kiri sama dengan akar F2 di sebelah kanan. Dengan kata lain, kalau kita kuadratkan semua, berarti F1 per F2 sama dengan 1. Atau kita tulis saja langsung 1 banding 1. Jawabnya adalah yang E. Berikutnya, soal nomor 4. 100 gram air kopi, berarti bisa kita tuliskan masanya M kopi sama dengan 100 gram. Kalori jenis kopi C kopi 0,9 kalori per gram derajat Celcius. Memiliki suhu, berarti T kopi sama dengan 80 derajat Celcius dicampur dengan 90 gram air susu. M susu sama dengan 90 gram. Kita katakan ini kalori jenis susu C susu sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Suhu campuran T campur setelah dicampur ini sama dengan 50 derajat Celcius. Yang ditanya adalah suhu susu sebelum dicampur atau mula-mula sama dengan berapa. Kita gunakan rumus dari asas Black.
kalori yang dilepas sama dengan yang diserap. Atau bisa kita tulis bahwa Ki kopi sama dengan Ki susu. Kita buatkan M kopi kali C kopi kali delta T kopi. Delta T nya adalah T kopi dikurang T campuran, sama dengan M susu kali C susu kali T yang ini campuran lebih tinggi dikurang T susu. Selalu suhu yang tinggi dikurang suhu yang rendah. M kopi tadi sama dengan 100 dikali dengan 0,9 dikali suhu kopi 80 dikurang campurannya 50, sama dengan massa susu 90 kali kalor jenis susu C sama dengan 1, kemudian T campuran tadi 50 dikurang T susu. Oke, 100 dikali 0,9 90, ini habis dengan yang di sebelah kanan, kita coretkan. 80 dikurang 50 30, sama dengan 50 dikurang T susu. Jadi T susu itu sama dengan, tinggal kita pindah ke sebelah kiri, ini ke sebelah kanan, 50 dikurang 30 sama dengan 20 derajat Celcius. Jawabnya adalah yang B.